Sistem pencernaan. Sistem pencernaan seperti pabrik biologis dengan banyak organ, kelenjar, dan jaringan yang mengatur tugas memberi makan pada tubuh kita. Itu mendekonstruksi makanan yang kita makan menjadi nutrisi, protein, lemak, dan asam nukleat. Baik, ada 6 organ utama dalam sistem pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Di sini, makanan diubah menjadi potongan-potongan lebih kecil yang mudah dikunyah. Sementara ludah bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Aksi memutar makanan oleh lidah disertai sekresi ludah menggulung makanan menjadi balls. Ludah mengandung air, elektrolit, komponen antibakteri, dan enzim seperti amilase. Tenggorokan, tempat di mana rongga mulut dan saluran hidung bergabung. Menelan mendorong makanan melalui tenggorokan atau paring, masuk ke kerongkongan. Fungsi penting tenggorokan adalah mencegah makanan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorok. Ketika makanan memasuki tenggorokan kita, laring kita menutup. Ini membuat epiglotis menutupi pintu masuk trakea. Epiglotis adalah penutup berupa jaringan. Kerongkongan. Makanan sudah mencapai kerongkongan. Gelombang kontraksi otot polos terjadi, mendorong makanan ke lambung. Gerakan otot polos ini disebut peristaltik. Pentingnya otot sphincter. 3 jenis otot sphincter. Di sini, di persimpangan antara kerongkongan dan lambung ada lingkaran cincin tebal otot polos yang mencegah pergerakan makanan melewati tenggorokan memasuki lambung. Cincin ini disebut sphincter esophagus. Dan sphincter pylorus menggerakkan perjalanan makanan dari lambung ke anus. Dan sphincter ketiga mengelilingi anus. Lambung. Salah satu fungsi penting lambung adalah menyimpan makanan sampai ia dicerna. Makanan dapat disimpan di sini selama 2-6 jam. Lambung juga membunuh mikroorganisme yang secara tidak sadar kita makan, serta memulai pencernaan protein yang diambil dari makanan kita. Lambung mengeluarkan getah lambung, asam klorida, air, lendir, pepsin, dan renin yang melanjutkan proses pemecahan makanan. Usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian anatomi yang berbeda. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Begitu perut mulai mengosongkan isinya ke dalam duodenum, duodenum akan memberikan sinyal melalui hormon untuk berhenti mencerna. Duodenum juga akan memberikan sinyal pada hati, pankreas, dan kantong empedu untuk memberikan bahan kimia makanan satu penguraian terakhir. Usus besar. Melalui pembukaan otot yang disebut katup ileocecal, nutrisi apapun yang tidak dapat diserap oleh usus kecil masuk ke usus besar. Tugas usus besar terutama untuk menyerap air, tetapi juga mendapat sedikit bantuan dari bakteri usus. Bakteri usus yang ada di usus besar membantu memecah molekul makanan yang sulit dicerna seperti serat dan mensintesis vitamin saat melakukannya. Dibutuhkan sekitar 36 jam agar makanan dapat sepenuhnya melewati usus besar. Akhirnya, setelah melewati usus besar, sisa makanan yang tidak dapat dicerna mengendap di rektum. Begitu melewati, kotoran yang ada di tubuh kita dikeluarkan dari anus.